warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba anak-anak duduknya dibuat senyaman mungkin ya. Dan jangan lupa siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Sudah siap belajar? Sudah ya? Baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang, ada yang tahu tentang apa? Iya, betul ya, tentang cerita fiksi yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Ada yang masih ingat siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut? Iya, betul ya. Ada Kasuari, ada Dara Mahkota, dan para burung lainnya. Nah, sebenarnya apa itu tokoh dalam cerita fiksi? Untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu tokoh dalam cerita fiksi, kita akan mempelajarinya hari ini ya. Masih di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar tentang apa itu tokoh dalam cerita fiksi dan juga karakteristik individu dalam keluarga. Baik anak-anak, jika pada pembelajaran sebelumnya kita membahas cerita fiksi yang berasal dari Papua yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota, maka hari ini kita akan membahas cerita fiksi yang berasal dari Bali yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Nah, sebelum ke cerita, Ibu minta coba kalian buka LKPD yang sudah Ibu kirimkan ya. Di sana ada beberapa petunjuk yang harus kalian ikuti. Dan jika ada pertanyaan, kalian tulis jawabannya di buku tulis. Baik, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, Ibu akan membacakan ceritanya. Nanti anak-anak simak baik-baik ceritanya ya. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Sang istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa, 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian, sang istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah itu tidak ada, gumam suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, sang istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Kemudian, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah,
onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap sang istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan, sang istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mendengarkan cerita asal mula Bukit Catu. Coba, sekarang Ibu mau bertanya, apa inti dari cerita yang sudah Ibu bacakan tadi? Ada yang tahu? Iya, betul ya. Inti ceritanya yaitu tumpukan tanah yang semakin membesar dan berubah menjadi sebuah bukit. Lalu, coba siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Bukit Catu? Ada yang bisa menjawab? Iya, ada suami, lalu ada istri dan juga ada penduduk desa ya. Betul. Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tokoh dalam sebuah cerita fiksi? Nah, tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu cerita. Tokoh biasanya berfungsi sebagai pembawa pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis cerita. Nah, jadi dalam sebuah cerita fiksi terkandung sebuah pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau penulis cerita. Baik anak-anak, kira-kira apa ya pesan moral yang terdapat dalam cerita asal mula Bukit Catu? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul ya. Kita harus bersyukur atas apa yang didapatkan. Lalu, iya, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan kita yang tidak bisa dipenuhi. Seperti itu ya. Cerita asal mula Bukit Catu ini terjadi pada salah satu keluarga yang terdiri dari suami dan istri. Berbicara mengenai keluarga, perlu kalian ketahui bahwa keluarga adalah lingkungan tempat tinggal kita yang paling utama dan yang paling terdekat. Keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan ya. Dalam gambar terdapat keragaman jenis rambut. Ibu memiliki jenis rambut yang bergelombang dan panjang, sedangkan rambut kakak lurus dan juga panjang. Ayah dan adik sama-sama memiliki rambut yang lurus dan pendek. Nah, anak-anak, keragaman artinya bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu artinya perbedaan ciri-ciri khusus pada manusia. Keragaman karakteristik individu ini dapat berupa keragaman ciri fisik seperti jenis rambut, warna kulit, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi LKPD-nya. Pada nomor 2 bagian B, di sana ada tabel yang harus kalian isi. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai, kalian isi tabelnya sesuai dengan ciri fisik yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga kalian. Sampai sini bisa dimengerti ya? Hari ini kita sudah belajar tentang tokoh dalam cerita fiksi dan juga karakteristik individu dalam keluarga. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan beberapa soal dan kita akan bahas bersama-sama soalnya ya. Soal nomor 1.
Apa yang kamu ketahui tentang tokoh dalam cerita fiksi? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul ya. Tokoh adalah orang-orang yang ada dalam cerita fiksi, seperti tokoh suami dan tokoh istri pada cerita Asal Mula Bukit Catu. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam keluarga pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul ya. Kita harus tetap saling menghargai satu sama lain karena keragaman merupakan anugerah Tuhan. Jadi, dalam keluarga harus hidup rukun dan saling menyayangi. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya? Nah, untuk tugasnya kalian bisa kerjakan di halaman 46. Kemudian untuk besok kita sudah memasuki pembelajaran keempat, jadi jangan lupa baca-baca di rumahnya ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.